kalau misalnya kankernya sendiri itu udah confirm pada saat itu. Aku udah kayak, oh iya aku tahu aku kanker gitu. Tapi yang belum confirm pada saat itu adalah apakah kanker itu menyebar atau enggak. Selamat siang teman-teman Harper's Bazaar, kembali lagi di Brunch with Dave Hendrik. Aduh, perjumpaan kita dibuka dengan giggles kita. Vidi Aildiano is here. Yay, thank you for having me guys. Thank you Kak sudah mengundang saya. Thank you for being very responsive to our demand. Yes. For bringing you here. My pleasure. Dan hari ini brunch kita ada di Orchid Court Four Seasons Hotel Jakarta. Dan menu-menu yang sudah disiapkan, kita kali ini feta komple. Vidi kita pilihin karena kita yakin menu-menu ini adalah menu-menu andalannya di Orchid Four Seasons. Ini ada tuna salad. Ini ada beef rendang, ini ada nasi goreng buntut. Setelah kita sok tahu makanannya setup hadir, ini vegetable samosa. Setelah setupnya hadir, mau taruh pantat, baru Vidi gini, saya nggak makan daging. Ada ini. Ada ini. Ini kalau ini aku yang pesan emang. Iya. Oh iya. Nah, it's okay guys. Very insensitive of us. Tapi thank you sudah dipesanin semua menu andalannya. Jadi kayak aku bisa tahu sekarang kalau bisa kesini, aku bisa suggest teman-teman, pesannya ini deh gitu. Oh iya, kan? benar. Yes. Oke. Nggak bermaksud sok tahu, jadi sebaiknya saya tanya aja. Boleh sambil makan loh, Fit? Iya, sama-sama ya, sama-sama. Aku nggak makan daging, aku nggak makan sayur, aku makannya cuma kerupuk. Nggak mungkin mah. Semenjak kapan nggak makan daging? Udah dari Desember. Sebenarnya habis operasi kemarin gitu. Karena I used to love meat. Red meat tuh kayak my life gitu sebenarnya tadinya. Tapi ternyata setelah ginjalnya tinggal satu sekarang ya Kak Dev, ternyata harus menjaga banget satu ginjal aku yang sisa gitu, dan ternyata ginjal itu kan memproses protein gitu, dan ternyata protein yang paling susah untuk diproses adalah red meat gitu. Sebenarnya bukan nggak boleh tapi mengurangi, tapi I feel like I eat a lot of like other proteins such as chicken and fish, jadi might as well I cut the red meat lah gitu. Was it a difficult transition? A bit. Or were you not a red meat eater? I was a red meat eater for kayak bener-bener kayak for real gitu, karena kemana-mana kayak ke restoran milihnya pasti kalau nggak Korean barbecue, kalau nggak restoran Jepang tuh juga yang kayak dagingnya gimana, atau kayak restoran steak, bener-bener restoran steak aku suka banget gitu. It was hard at first, tapi ya I think lebih mementingkan kesehatan diri jadi prioritas utama, jadi it doesn't matter jadi. Lebih mementingkan kesehatan diri yang utama, jadi segala sesuatu fall into place. Aduh. It's okay. Yes. Tapi aku tadi sebelum kesini kan aku sempat meeting sama Iwet ya, terus I said to him that I'm meeting you for this YouTube. Terus Iwet bilang gini, lo harus tahu the day before he got his surgery, dia masih nyanyi and he looks very calm and none of us knew. So 3 days before actually, itu 3 days before aku operasi, itu aku ada acara di Singapura bareng sama Mas Iwet juga, dia MC-nya waktu itu. Ya udah nyanyi aja sama ada Kaluna, ada banyak orang sih di situ juga, acaranya Pak Otis waktu itu. Ya udah gitu. Abis mau ngasih tahu kayak buat apaan gitu. Apa yang bikin lo setenang itu gitu? Atau memang ada sebelum sampai ke tenang kan kadang-kadang gitu ya. Tenang dulu baru ada heavy storm, atau heavy storm dulu baru a calm ocean. Which one? Sebenarnya heavy storm all the way sih dari 3 bulan itu. I mean setelah nyanyi ketemu Mas Iwet itu, besokannya aku melakukan tes yang namanya PET scan. Buat yang belum tahu, PET scan itu sebenarnya adalah tes untuk mengetahui bahwa kankernya itu udah sampai mana aja, menyebar atau enggak. So itu buat aku, kalau misalnya kankernya sendiri itu udah confirm pada saat itu, aku udah kayak oh iya aku tahu aku kanker gitu. Tapi yang belum confirm pada saat itu adalah apakah kanker itu menyebar atau enggak. Jadi sebenarnya heavy stormnya tuh setelah PET scan itu keluar sebenarnya. Jadi kalau setelah PET scan itu keluar itu bener-bener sehari sebelum aku operasi. Jadi aku tuh masih wet, besokan aku PET scan, sehari setelah itu dapat hasil, baru habis itu setelah itu baru operasi. Jadi sebelum PET scan tuh rasanya sih udah hopeless lah.
I was ready for the worst gitu. Dan tapi thank God bener-bener kayak the cancer cell baru ada di organ ginjalnya aja, jadi nggak menyebar kemana-mana. So ya udah, kita langsung besokannya langsung kita decided untuk ya udah kita harus angkat my left kidney gitu. Oke. Pengen tepuk tangan ya, tapi mau ngajak dia makan. Apa aku sambil makan ya? Iya, sambil makan dong. Aku punya teman dekat yang more or less serupa ada posisinya sama kamu, malah dia udah transplantasi. Jadi keterbatasannya 2 kali lipat dari apa yang kamu lakukan dan jalani sekarang. And in a way, manusia kan katanya sangat we adapt to so many changes selama kita mau, dan akhirnya temanku itu berhasil merubah gaya hidupnya very drastically. Tapi Fit, kalau lo, apa yang membuat lo memutuskan untuk membagi perjalanan ini secara jujur di social medianya Vidi? You're very open about it on your social media. I'm very open because it turns out when I first spoke out about this, kayak banyak kali orang reach out ke aku, baik yang nanya, banyak yang kayak mendapatkan informasi baru, dan malah ada beberapa orang kayak, Fit, gue ternyata juga mengalami hal yang sama, gara-gara lo gue check up gitu. So I feel like this kind of issue is important untuk orang-orang tahu bahwa kesehatan itu nggak bisa disepelekan gitu. If you feel like you have something going on in your body, I feel like the best way to deal with it is not to assume, tapi kayak emang seek professional help gitu. Karena pada saat itu aku juga ngerasa, oh I feel fine gitu, karena aku nggak ada, aku tuh bukan yang kayak sebelum aku operasi itu bukan yang kayak demam atau yang kayak jadi lemes atau yang kayak ada benjolan whatsoever yang kayak rasa jelas di badan bahwa aku sakit tuh nggak ada gitu. So I feel like aku butuh untuk bisa kasih tahu ke teman-teman, keluarga, dan ya karena aku punya platform social media, ke teman-teman yang mungkin follow aku untuk ya yuk jaga kesehatan. Dan kayak gue sih sering ngajaknya untuk check up sih sebenarnya. Karena sekarang anak muda itu ngerasa check up itu bukan prioritas mereka gitu. Check up is for old people. Old people and for sick people gitu. Yes. Jadi kalau udah ngerasa sakit baru check up gitu. Which is buat aku sekarang nggak kayak gitu gitu. Mumpung lagi sehat, you need to know what's going on with your body gitu. Belum tentu kayak badan lo memberitahu hal yang sama gitu. So better check your body up saat lo ngerasa sehat gitu. Itu satu. Dan kedua, pentingnya untuk, aku selalu bilang ini di mana-mana, pentingnya anak muda untuk punya asuransi insurance, karena I feel very grateful bahwa 5 tahun lalu tante aku ojok-ojokin aku tuh kayak, kamu harus punya asuransi gitu. At that time kayaknya we just hate her ya. Iya, kayak we hate people for doing that. Yes. Gitu kan, aku paling kalau sakit pilek sama demam udah gitu doang. Tapi ternyata itu ngebantu banget, dan kemarin sih gila, without the insurance sih mahal sekali gitu biaya kesehatan gitu. Jadi itu sih kayak I feel like anak-anak muda perlu lebih aware akan hal itu gitu.